bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Anfal. Silakan Pak dijawab pertanyaan saya. Oh iya, ini semangat ini ada satu hal yang penting dalam konteks semangat beragama. Semangat kalau menggebu-gebu tanpa batas itu berbahaya. Bisa mengakibatkan kecerobohan. Memang itu ada dalam pandangan Islam. Manusia ini mempunyai 4 daya. Ada daya fisik. Kalau kita latih daya fisik, kita terampil. Ada daya fikir. Kalau kita melatih daya fikir, kita pandai ilmu. Ada daya kalbu. Daya kalbu itu yang menjadikan kita peka. Itu yang menjadikan kita berakhlak baik. Itu yang menjadikan kita beriman. Itu yang menjadikan kita mampu mengekspresikan keindahan. Itu daya kalbu. Baru ada daya hidup. Daya hidup itu yang melahirkan semangat. Kenapa semut, kita ambil semut, kalau diinjak dia melawan. Itu daya hidupnya ada. Ada orang pandai, kuat, tidak punya daya hidup. Melempem, cepat menyerah. Kita harus memiliki semangat. Itu yang melahirkan semangat. Tapi jangan menggebu-gebu. Karena kalau semangat menggebu-gebu, Anda bisa mati konyol. Ceroboh. Jadi semangat beragama pun, semangat itu juga harus terkendali. Ini semua harus menyatu. Pikiran harus menyatu, fisik harus menyatu, hati harus menyatu. Itu baru dia menjadi manusia yang utuh. Kalau cuma pikir aja tidak ada hati, bukan manusia. Ada tiga-tiganya tidak punya semangat hidup. Semangat itulah yang melahirkan semangat juang. Berjuang tapi dengan perhitungan. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu dalam kebinasaan. Berani itu bukan ceroboh. Harus berhitung. Kalau semangat terlalu berbahaya. Ya kan? Saya kira itu. Ini biasa kita terlalu semangat. Hantam saja perhitungan di belakang. Ya, itu tidak benar itu. Oke. Baik Pak, kita kesimpulan ya. Pak ya. Kita simpulkan. Ayat 60 Saya ingin bacakan beberapa kesimpulan di sini dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama saya kira bahwa itu membina fisik dan mental. Itu adalah mutlak dalam membangun suatu kekuatan. Tidak bisa kalau tidak ada fisik dan mental yang kita bangun. Yang kedua yang kita ingin lihat bahwa kekuatan mental itu jauh melebihi kekuatan fisik. Itu penting. Dulu kita sebenarnya melawan Belanda itu yang kuat mentalnya. Fisik apa sih? Kita punya senjata apa sih? Sangat terbatas. Kita tidak punya pesawat waktu itu. Orang gambarkan dengan bambu runcing. Tapi semangatnya, mentalnya luar biasa. Oke, kita lihat yang lain. Ayat 60 Pak. Ayat 60. 68. Jadi tadi persiapan menghadapi musuh dengan kekuatan fisik dan mental adalah kewajiban yang harus disiapkan oleh negara dan masyarakat. Bukan cuma negara dan masyarakat. Selanjutnya kita lihat kesimpulan yang kita bisa ambil. Tujuan perang dalam Islam adalah membela diri dan negara. Membela diri dan negara serta nilai-nilai luhur. Karena ajakan kepada perdamaian sejati selalu harus disambut dari pihak manapun selama perdamaian tersebut tidak dipaksakan. Israel mau damai Pak, tapi perdamaian yang tidak adil. Perdamaian yang dipaksakan kita tidak terima itu. Setiap muslim berkewajiban menimbang dan memperhitungkan segala segi sebelum dia melangkahkan kaki. Mau perang, pertimbangkan dulu. Saya bisa melawan ini atau tidak. Kalau tidak, tangguhkan. Saat melangkah, ia hendaknya berserah diri kepada Allah. Tawakal itu tadi. Sehingga apapun yang terjadi,
positif atau negatif akan diterimanya sehingga ia tidak larut dalam kesedihan dan keputusasaan atau dalam kesombongan dan keangkuhan. Kalah dalam pertempuran bisa jadi. Nabi pun pernah kalah, ya kan? Tapi ini tidak lantas semangat ini. Apapun karena kita sudah bertawakal pada Tuhan. Allah mempersatukan jiwa masyarakat Islam melalui ajaran Islam. Kekikiran dan kelobaan terhadap kenikmatan materi dikikis dengan menyadarkan manusia bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara. Itu yang diajarkan oleh Islam. Sedang hidup sempurna lagi abadi di akhirat nanti. Tuntunan yang bersumber dari Allah diterima dan diamalkannya berkat taufik dan hidayat Allah. Jika demikian, Allah yang mempertautkan hati manusia, bukan manusia yang mempertautkan. Yang selanjutnya, persatuan dan kesatuan adalah salah satu tujuan utama keberagamaan. Keberagamaan itu kita mau bersatu. Tetapi ia hanya dapat terjadi bila semua pihak berpegang pada nilai-nilai ilahi. Tanpa itu persatuan akan bersifat semu walau disertai dengan keutuhan materi sebanyak mungkin. Sementara kekuatan mental dan kepercayaan kepada Allah merupakan kekuatan yang sangat ampuh melebihi ketangguhan senjata tadi ini saya sudah katakan. Kemudian pengertian tentang makna hidup disertai dengan kesabaran, ketabahan melahirkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan yang dimiliki oleh yang tabah saja. Ada orang tabah saja, tapi kita harus mengerti hidup ini apa. Kalau kita mengerti hidup, kita akan tabah dan menerima. Karena pengertian dan pemahaman melahirkan keistimewaan seperti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Itu pengertian yang melahirkan itu. Bermusyawarah adalah, ya saya kira itu yang kita bisa simpulkan dari apa yang kita bahas ini. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Quraish. Saya boleh diberikan kesempatan buat tamu saya ke sini, ya Pak. Oh, saya terima kasih. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga tayangan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenai surah Al-Anfal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.